Kita akan menghadapi partai semifinal sepak bola yang mengerikan di Olimpiade Tokyo setelah dua partai semifinal hanya menghasilkan satu gol saja. Halo, ketemu lagi dengan berita bola terbaru gilabola.com. Jangan sampai ketinggalan, klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya. Setelah 68 gol pada babak penyisihan grup, disusul dengan 17 gol pada perempat final, dua laga semifinal Olimpiade Tokyo hanya menghasilkan satu gol saja. Empat tim tersebut lebih mementingkan lolosnya mereka ke partai puncak dan merebut medali ketimbang memainkan sepak bola yang bisa memanjakan mata para penggemar sepak bola. Final kedua berhasil secara beruntun. Berhasil mencapai final sepak bola Olimpiade untuk kali kedua berturut-turut menyusul kemenangan adu penalti atas Meksiko. Sang juara bertahan itu menang 4-1 melalui adu penalti setelah 120 menit berlalu tanpa gol di Kashima Stadium. Kiper Brasil Santos menyelamatkan sepakan Eduardo Aguirre dalam adu penalti sebelum Johan Vazquez membentur tiang untuk sepakan penalti kedua Meksiko. Dani Alves, pemain Arsenal Gabriel Martinelli, Bruno Guimaraes, dan Reinier semuanya mencetak gol penalti untuk Brasil. Marco Asensio selamatkan Spanyol. Seolah-olah partai semifinal kedua juga akan berakhir dengan adu penalti, sampai Marco Asensio mencetak gol hanya 5 menit menjelang akhir extra time 120 menit di Saitama Stadium. Pemain sayap Real Madrid itu turun dari bangku cadangan untuk mencetak gol kemenangan dengan tendangan melengkung dari dalam kotak penalti untuk mengirim Spanyol ke final Olimpiade pertama mereka sejak menjadi runner-up pada Olimpiade tahun 2000 di Sydney, Australia. Penyisihan grup sajikan banyak gol. Secara keseluruhan ada 6 pertandingan di tiap grup, dikali 4 grup, total ada 24 pertandingan semasa penyisihan grup Olimpiade Tokyo. Dengan total 68 gol, maka secara rata-rata tercipta 2,83 gol per pertandingan pada tahap grup. Beberapa bahkan dengan skor sangat besar, misalnya kemenangan Meksiko 4-1 atas Prancis, kemenangan Brasil 4-2 atas Jerman, keduanya pada matchday pertama. Kemudian kemenangan Prancis 4-3 atas Afrika Selatan dan Honduras 3-2 atas Selandia Baru, selain skor 4-0 Korea Selatan atas Rumania, dan kemenangan Jerman 3-2 atas Arab Saudi pada matchday kedua. Laga terakhir grup juga masih diwarnai skor-skor besar, misalnya kemenangan Laskar Taeguk 6-0 atas Honduras, kemenangan L3 atas Bafana Bafana dengan skor 3-0, dan kemenangan Samurai Biru 4-0 atas Le Bleu. Masih banjir gol di 8 besar. Apakah babak sistem gugur sepak bola Olimpiade Tokyo menghentikan banjir gol? Tidak juga. Yang terjadi malah lebih ganas lagi. Pertandingan Spanyol versus Pantai Gading di Miyagi Stadium misalnya usai dengan skor 5-2. Kemudian Meksiko menghabisi Korea Selatan di Yokohama Stadium dengan skor 6-3. Ada 4 pertandingan perempat final dengan jumlah gol 17, jadi rata-rata terjadi 4,25 gol per pertandingan 8 besar. Dua laga dengan jumlah gol minimal adalah Jepang versus Selandia Baru 0-0 yang harus diselesaikan dengan adu penalti, dan kemudian Brasil versus Mesir dengan skor 1-0. Semifinal panceklik gol. Setelah rata-rata 4,25 gol pada babak perempat final yang naik dari 2,83 gol per pertandingan grup, dua laga semifinal malah minim gol. Meksiko versus Brasil usai tanpa gol 0-0. Pertandingan itu terpaksa harus diselesaikan dengan adu penalti yang dimenangkan oleh Seleção. Sementara itu pertandingan semifinal lainnya Jepang versus Spanyol butuh extra time dan gol dari pemain Real Madrid Marco Asensio 5 menit menjelang akhir. Padahal 3 dari 4 tim itu memiliki produktivitas gol terbanyak pada babak penyisihan grup. Meksiko 8 gol pada penyisihan grup ditambah 6 gol saat perempat final. Total 14 gol. Brasil dan Jepang 7 gol saat babak grup. Usai perempat final hanya total 8 gol bagi Brasil, tetap 7 bagi Jepang. Hanya Spanyol yang melewati babak grup dengan 2 gol saja menang besar 5-2 atas Pantai Gading pada partai 8 besar.
final macam apa nanti. Dengan hanya 1 gol saja dari 2 pertandingan semifinal, padahal Meksiko, Brasil, dan Jepang menjadi raja-raja gol semasa penyisihan grup, plus 5 gol yang disarankan Spanyol pada perempat final, maka final Olimpiade Tokyo akan sangat lesu. Baik Brasil maupun Spanyol akan kembali pada pendekatan aman mereka di babak semifinal. Bukan berarti bermain secara defensif, tapi pengendalian bola dan mencegah lawan mendapatkan bola dengan cara intersepsi, tackles, dan recovery secara cepat. Juga memperketat lini belakang agar ada minimal gerakan saja di dalam kotak penalti. Kita tidak akan melihat banyak gol kecuali dari hasil kesalahan pemain. Jika laga berlangsung secara hati-hati, maka sangat besar kemungkinan pertandingan akan diselesaikan dalam masa extra time, sebagaimana 2 partai semifinal. Kemungkinan lain, baik skuad La Roja maupun Seleção akan mencari gol cepat selama 5, 10, 15 menit pertama, guna memaksa lawan bermain lebih terbuka saat mereka mencari gol penyama kedudukan. Jika senario ini yang terjadi, maka final akan lebih menarik dengan banyak gol terjadi. Itulah semua dari gilabola.com kali ini. Klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya untuk berlangganan berita bola terbaru.